Selamat malam, Dek. Gak ada suara. Shalom. Selamat malam Shalom. semuanya. Bapak Bruri, Bu Rosalin, Pak Yonatan, Ya. Bu Magdalena. Ya. Shalom. Shalom. Ini sudah. Pak Darmawan, sehat ya? Selamat malam Pak Darmawan. Ibu Hananya mana Pak Darmawan? Kerjaan sedikit Bu, nanti mungkin ada siang sedikit, sore sedikit. Juga shalom Pak Wongtir. Pak Wongtir sehat ya? Halo Pak Buri, Bu Rosalin, Pak Wongtir. Ya Pak Lukas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Pak Wongtir sehat ya? Jonathan. Amin, amin, amin. Amin. Bu Wongtir mana? Sehat Pak Wongkir. Puji Tuhan. Pak Ya. DJ. Pak Lubis, apa kabar Pak Lubis? Oh, Shalom. Nah, Shalom, Pak Lubis. Gimana si kecil sudah sehat, Pak Lubis? Mungkin namanya. Wongkir. Dan masih berlatih dan terapi ke rumah sakit. Pasti akan sempurna Tuhan sehatkan ya Pak Lubis. Ya. Amin. Kalau bisa Ya, percaya. Nah, kita tinggal tunggu Pak Pastor John Sarbunan ya. Semuanya. Nah ini Pak John sudah masuk. Shalom. Ya, shalom Pak John. Ya, shalom semuanya teman-teman. Tuhan, ya, kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. 23 Juni tanpa terasa ya, sebentar lagi kita akan akhiri bulan ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih bisa ada lagi di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada host malam hari ini, ada informasi buat kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing, agar nanti setelah ibadah didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan, mari kita tepuk tangan buat kita semua, umat kesayangan Tuhan malam hari ini. Dan kita sambut host kita yang dahsyat dan luar biasa, penuh semangat ya, yang akan memimpin ibadah kita, Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Silakan Bu Rosalin. Ya, amin. Terima kasih Bu Aditya, koordinator yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Apa kabar? Ada sukacita ya, pasti. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Amin. Semua kita yang hadir saat ini sudah menerimanya. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amen. Ya. Sekarang kami akan bacakan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Jumat 23 Juni tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 waktu Indonesia bagian Hong Kong, AM Hong Kong, pukul 14 PM Jerman atau Nederland. Satu, host Ibu Rosalin saya sendiri dari Jerman, dan kedua worship leader Pastor John Sarbunan MA, Praise and Worship, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan keempat doa prophetik Bapak Bruri Tiko Alu dari Jerman, dan kelima pengumuman
Ibu Magdalena dari Kediri, dan 6 doa berkat Pastor John Sarbunan MA ke-7 selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kita, Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Shalom saudara yang terkasih, selamat malam, selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Selamat berjumpa lagi di Zoom CLCC, di rumah masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas hari yang indah ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang tulus. Jadikan segala perkataan dan perbuatan kami menyenangkan hatimu. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Terima kasih berkat kemurahan-Mu. Kami boleh terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon cintailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Bapa di surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang kami akan persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin, host kita yang luar biasa dari Jerman ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Dan selamat datang buat Ibu Honglan dari Surabaya. Selamat bergabung ya bersama dengan kita malam ini. Sukacita besar kita rasakan ya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang layak kita sembah. Ini nanti tak cari buku-buku. Ya, beli satu lagi. Raven. Iya, iya. Keselamatan dari Acun suara nggak keluar.
Oke, mungkin suaranya agak keluar ya. Sampai selama-lamanya. Ya, apakah suaranya sudah keluar, Bapak Ibu sekalian? Suara pelan. Oke. Sudah. Untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Maryam wanita, beriku hati untuk ya Tuhan. Maryam pria, beri kami hati, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurap. Mari kita bangkit berdiri. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita mengurapimu.
hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Dengan suara hangat yang meriah di Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Tadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya malam ini, dan kepada sahabat kita yang akan menaikkan doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena dari Kediri yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Ya, kita ucapkan selamat datang sekali lagi buat Ibu Kue Honglan dari Surabaya ya. Sudah bergabung bersama kita. Shalom Bu. Apa kabar malam ini? Puji Tuhan ya. Ya, selamat datang Bu Nini Herawati sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Ferry juga ya, Pak Frans Angki di Kota Bekasi, dan selamat datang buat sahabat kita Galaxy Tab A8 ya. Oke, selamat datang buat semua teman-teman yang luar biasa malam ini. Pak Bangtir sudah bergabung dengan kita juga ya. Oke. Dan semuanya malam ini Tuhan sangat mengasihimu. Katakan amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan siapkan hati saudara karena Tuhan mau bicara kepada kita semua malam hari ini lewat firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Orang yang haus akan dipuaskan dan orang yang lapar akan dikenyangkan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, saudaraku. Ini yang Tuhan mau bicara kepada kita semua pada malam ini. Kita akan renungkan sebuah tema yang indah sekali, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Itu yang membuat hati Yesus sangat bahagia sekali, saudaraku ya. Dia tidak menginginkan emas perak, dia tidak menginginkan apapun. Dia hanya ingin saudara saya menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin ya.
Dan untuk membantu kita memahami bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, Yohanes 14 ayat 21. Dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan, Ibu ADC dari Sidoarjo akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Ya, terima kasih Pastor John. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan ingin kita ada di dalam ayat ini? Yang percaya Tuhan ingin kita ada dalam ayat ini, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Yesus berkata, barang siapa semua kita pada malam hari termasuk di dalamnya ya. Barang siapa memegang perintahku, jangan dilepaskan. Jangan diabaikan, jangan dibiarkan. Pegang itu, itulah kehidupanmu, itulah kemenanganmu. Itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu ya. Itulah kebahagiaanmu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, apa yang Yesus katakan tentang dia? Dialah yang mengasihi aku. Jadi siapa orang yang mengasihi Tuhan? Dia adalah orang yang memegang perintah Tuhan, dan setelah itu bukan cuma pegang, tapi juga melakukannya. Ya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar saja, tapi melakukan. Orang yang berbahagia itu orang yang mendengar, kemudian dia lakukan. Mendengar, dia mengerti, lakukan. Mendengar, dia paham, dia lakukan. Mengerti, dia sadar, dia lakukan. Mengerti, dia tahu, dia lakukan satu. Itu orang yang berbahagia. Katakan amin. Dialah yang mengasihi aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita perlu ada dalam dua hal ini, saudaraku. Hal yang pertama, memegang perintah Tuhan. Setelah itu melakukannya. Itu Yesus sebut dia adalah orang yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, semua orang mengasihi Yesus, termasuk kita semua. Apa yang terjadi? Yesus katakan, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Mungkin hari ini kau merasa suamimu tidak mengasihi engkau, istrimu tidak mengasihi engkau, anakmu tidak mengasihi engkau, orang tuamu tidak mengasihi engkau, menantumu tidak mengasihi engkau, mertuamu tidak mengasihi engkau, anak tidak mengasihi engkau. Tapi ingatlah, satu pribadi yang sangat mengasihi engkau adalah Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Saudara-saudara kasih Tuhan, dengar firman Tuhan, pegang firman itu dan lakukan. Maka engkau akan beroleh kasih. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Amin. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Jadi orang Kristen yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dia akan mengalami sebuah pernyataan-pernyataan ilahi, sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Katakan amin. Oke, mari kita akan lihat lebih lanjut ya. Haleluya. Orang percaya yang tahu tujuan hidupnya, mengapa dia hidup di bumi, bukan cuma sekedar cari uang, bukan sekedar cari sesuap nasi untuk dimakan, bukan cuma sekedar mencari rezeki untuk kita bisa menikmatinya. Tetapi saudara-saudaraku, orang yang mengerti tujuan kenapa dia hidup di bumi ini, saudaraku, dia adalah orang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya, saudaraku. Orang berpikir dengan dia mendapat kekayaan, dia bisa bahagia. Itu bukan ukurannya. Orang bahagia bukan karena uangnya banyak, hartanya melimpah. Tapi orang yang bahagia, ketika dia dengar firman Tuhan, dia pegang firman itu, dan setelah itu dia melakukannya. Dia orang berbahagia. Kenapa? Karena dia sadar, dia dikasihi oleh Bapa di sorga. Dia sebagai anaknya, saudaraku. Hari ini orang yang mengerti kalau dia dikasihi oleh Bapa di sorga, meskipun dalam persoalan, meskipun dalam masalah, penderitaan, kesesakan, air mata, beban hidup yang sedang dialaminya, tapi dia merasa hatinya damai sekali, hatinya bahagia sekali, hatinya sukacita sekali. Saudaraku, ikut Yesus itu memang, saudaraku, butuh pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Tapi ingat,
Saudaraku, tidak ada hal yang sia-sia. Di saat engkau ikut Tuhan dengan setia, dengan tekun, Tuhan menghargai kesetiaanmu. Katakan amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan pelajari bersama-sama, dapat kita baca dalam Injil Yohanes, pasal 8 ayat 46 sampai dengan 48. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Untuk kita masuk ke bagian ini, saya ingin menyapa dulu Ibu Nini Herawati. Saya ingin cek dulu. Shalom Bu Nini, apakah Ibu sehat di sana? Shalom Pak John, sehat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Amin, Semuanya amin. tentu Iya. malam ini juga sehat, bukan? Yang percaya Sehat, malam ini luar engkau dalam biasa. keadaan baik. Diberkati Baik, Tuhan, Pak. lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Amin, amin. Oke, kita pelajari malam ini, saudara. Ini rahasianya ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jangan tunggu uang banyak dulu baru menyenangkan hati Tuhan, ya. Jangan tunggu nanti hartanya melimpah dulu baru menyenangkan hati Tuhan. Meskipun hari ini engkau dalam pergumulan, engkau dalam kesesakan, engkau dalam penderitaan, engkau banyak masalah, engkau mengalami badai hidupmu. Tapi disitulah Tuhan mau engkau belajar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya, saudaraku, ya? Nanti kita akan lihat cara menyenangkan hati Tuhan. Saudara kasih Tuhan, siapakah orang yang menyenangkan hati Tuhan? Mari kita lihat. Yang pertama, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui kebenaran Yesus yang dia katakan itu terbukti. Amin. Katakan terbukti, ya. Bahwa dia tidak berbuat dosa. Saudara kasih Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada para pendengarnya, terutama orang-orang yang menentang dia, orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang tidak senang dengan pelayanan Yesus karena dia menyatakan kebenaran. Dia menyatakan apa yang difirmankan Allah. Itu dia katakan dan orang pada marah, saudaraku. Dan Yesus bilang dia tidak berbuat dosa. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat yang ke-46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Amin. Amin. Apabila aku mengatakan kebenaran. Jadi Yesus tidak pernah berdusta. Dia selalu mengatakan kebenaran. Dia mengatakan yang sesungguhnya, saudaraku. Dia tidak memanipulasi sesuatu, saudaraku, ya. Apa beda Yesus dengan manusia? Yesus dia selalu mengatakan kebenaran, tapi manusia, saudaraku, seringkali tidak mengatakan kebenaran, saudaraku, ya. Dia mencoba untuk menutupi setiap hal yang dia ingin supaya jangan sampai itu ketahuan, saudaraku. Itu beda Yesus dengan manusia. Manusia bisa berbuat dosa kapan saja dia mau, tapi Yesus pribadi Allah yang kudus tidak berbuat dosa. Katakan amin. Saudaraku, itulah sebabnya kenapa Tuhan mau kita menyembah dia. Karena dia pribadi Allah yang kudus. Dan dia tidak pernah berbuat dosa, saudaraku. Karena dia Allah yang kudus, ya. Itulah sebabnya dia beda dengan manusia. Manusia pun bisa berbuat dosa, ya. Kapan saja dia mau, saudaraku. Dan itulah sebabnya Tuhan menyatakan pada malam hari ini, saudaraku. Orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama-tama, dia adalah orang yang mengakui, ya. Karena apa yang kau akui itu akan makin kuat, akan makin nyata dalam kehidupanmu. Sebaliknya apa yang engkau tolak, apa yang engkau sangkali, itu makin melemah dan akan menghilang dari hidupmu. Jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, ini dia. Kriteria yang pertama langkah iman adalah dia perlu mengakui dulu. Mengakui kebenaran Yesus. Katakan amin. Yesus, kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Amin, saudaraku. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu kita tanya lagi, siapakah kebenaran itu? Kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yesus. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengumandangkan, dia mendeklarasikan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan terbukti Bapak Ibu, Yesus
dia tidak berbuat dosa, ya. Ini kita bangga punya Allah yang seperti ini. Kita punya Tuhan yang kudus seperti ini. Dan itulah sebabnya setiap kali kita menyanyikan pujian, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, Engkau kudus. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita menaikkan pujian seperti ini, hadirat Roh Kudus turun dan kita rasakan pengurapan Allah mengalir. Dan saya percaya di mana ada pengurapan Allah mengalir karena Tuhan hadir, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan, yang dalam persoalan terima pertolongan. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Itulah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang kedua, dia adalah orang yang mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan firman Allah. Kenapa? Karena dia sadar, ya. Karena sadar dia berasal dari Allah. Katakan amin, ya. Secara jasmani, kita ini berasal dari benih ayah ibu kita, saudaraku. Tapi secara roh, kita ini berasal dari Allah, asal kita mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Kita lihat Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat yang ke-47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Yesus bersaksi, dia mengatakan yang sebenarnya, barang siapa berasal dari Allah, tanda orang berasal dari Allah itu apa, saudara-saudaraku? Orang berasal dari Allah itu tandanya dia mendengarkan firman Allah. Sementara firman Allah disampaikan, dia mendengarkan dengan saksama, saudaraku. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mendengarkan dengan penuh fokus, saudara-saudaraku, ya. Pikirannya tidak kemana-mana, dia fokuskan pada firman itu. Sementara firman disampaikan, didengar dengan segenap hati. Karena orang mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, imannya bertumbuh. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah dia berasal dari Allah. Sementara yang lain yang menyadari bahwa dia tidak berasal dari Allah, itulah orang mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Firman masuk dari telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Masuk lagi dari telinga sebelah kiri, keluar lagi di telinga sebelah kanan. Jadi tidak ada firman Tuhan yang tersimpan di hatinya. Orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Allah, maka sudah bisa dipastikan bahwa Alkitab menyatakan dia berasal dari Allah. Sementara yang mendengarkan firman Tuhan tidak dengan segenap hati, saudara-saudara bisa menjawab sendiri, dia berasal dari siapa, saudaraku, ya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi, kenapa mereka benci kepada Yesus, mereka begitu ingin membunuh Yesus. Yesus bilang, karena di dalam hatimu tidak ada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak menetap di hati mereka. Itulah sebabnya Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Orang Kristen yang mendengar firman Tuhan lalu menyimpan dalam hatinya, dia sadar dia berasal dari Allah, maka dia tidak akan pernah berbuat jahat. Karena Allah kita Allah yang baik, dia juga tidak akan pernah berbuat jahat. Katakan amin. Sementara orang tidak mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak ada kontrol, tidak ada sesuatu yang bisa membimbing dia, maka dia akan lepas kendali dan dia bisa berbuat jahat kapan saja dia mau, saudaraku, ya. Ini hal yang kedua, saudaraku. Pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Saudaraku, waktu engkau dengar firman Allah, pastikan bahwa firman Allah itu sudah ada di dalam hatimu. Pada saat firman Allah ada di hatimu, saya percaya hatimu yang susah dan sedih akan dihibur. Hatimu yang dalam keadaan lemah akan dikuatkan. Hatimu yang dalam keadaan bimbang dan ragu, tidak tenang, saudaraku, akan beroleh damai sejahtera, saudaraku, ya. Hidupmu dalam keadaan tergoncang, firman Allah akan menetapkan langkah-langkahmu sehingga kau berjalan dalam sebuah kepastian. Katakan amin. Itulah yang membedakan, saudaraku, orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dan yang tidak mendengarkan firman Allah. Saudaraku, orang Kristen yang suka mendengarkan firman Allah sudah bisa dipastikan imannya pasti bertumbuh, imannya pasti kuat, imannya pasti, saudaraku, mengalami sebuah pertambahan yang luar biasa. Dan orang yang seperti ini, dia tidak akan
akan pernah takut menghadapi apapun, karena dia tahu ada Allah berdiam di dalam dirinya. Firman itu adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa hari ini engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan? Lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara mau tahu orang yang menyenangkan hati Tuhan itu siapa? Yang ketiga, dia adalah orang yang menjaga perkataannya. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak merendahkan Yesus dan kemudian dia tidak menuduh Yesus yang bukan-bukan. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 48. Yohanes 8 ayat yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Nah, ini adalah perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang anti dengan Yesus. Orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Allah, meskipun mereka orang pintar, mereka orang jenius, mereka orang yang beribadah di bait Allah, tapi mereka dengar firman Tuhan, firman tidak tersimpan di hati mereka, sehingga mereka benci kepada Yesus. Lalu mereka bilang kepada Yesus apa? Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Tahukah saudara orang Samaria? Orang Samaria dengan orang Yahudi, itu mereka dianggap orang Samaria itu masyarakat golongan kelas bawah, kelas 2. Sementara orang Yahudi itu masyarakat golongan kelas 1, ya. Masyarakat ningrat, saudaraku. Sehingga orang Yahudi kadang-kadang memandang rendah orang Samaria ini. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dia ada di sini. Saudara yang kasih Tuhan, lalu kemudian mereka menuduh Yesus bahwa Yesus itu kerasukan setan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kita semua orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu Bapak Ibu sekalian belajar untuk menjaga perkataan kita, ya. Ingat saudara-saudaraku, minum jamu. Jamu itu apa? Jaga mulut, saudaraku. Supaya jangan sampai kita ini berdosa kepada Tuhan. Dengan kata-kata kita, kita akan dihakimi. Dengan kata-kata kita juga kita akan dibenarkan oleh Allah. Ingat, saudaraku, hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara kasih Tuhan, jadi hari ini kita belajar orang yang menyenangkan hati Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah orang yang menjaga perkataannya. Katakan amin, ya. Kata-kata kita ini bisa membangun, bisa juga merendahkan. Kata-kata kita ini bisa menguatkan, bisa juga menghancurkan, saudaraku, ya. Bahkan bisa melemahkan, saudaraku. Kata-kata kita ini bisa, saudaraku, bisa dipakai sebagai alat kebaikan dan juga alat kejahatan. Karena itu kita perlu menjaga kata-kata kita. Bagi saya ingin sampaikan sebagai hamba Allah kepada saudara sekalian, ketika engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban berat, engkau dalam masalah, ingatlah bahwa engkau masih punya satu senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Gunakanlah saraf lidah. Pakailah saraf lidahmu untuk apa? Selalu berkata-kata hal yang positif, berkata hal-hal yang bermakna, hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Soal berkata-kata, misalnya engkau sakit, engkau berkata, aku sudah sembuh. Misalnya engkau dalam persoalan, engkau berkata, Tuhan pasti menolong aku. Misalnya engkau dalam kekurangan, engkau berkata, Tuhan pasti mencukupi segala kebutuhanku. Dengan kata-katamu seperti itu, tanpa engkau sadari, engkau sedang mengubah atmosfer yang buruk menjadi atmosfer yang baik. Engkau sedang mengubah hal kekalahanmu menjadi sebuah kemenangan yang besar. Katakan amin. Dan Tuhan akan mendengarkan kata-katamu itu. Saudara kasih Tuhan, Bilangan pasal 14 berkata, sebagaimana yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku akan melakukannya. Jadi saudara kasih Tuhan, ingat saudara, kata-kata kita ini ada kuasa, ya. Kata-kata kita ini bisa membuat engkau bisa kuat, bisa membuat engkau bisa lemah. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah menaruh kuasa itu dalam perkataan kita. Pakai saraf lidah itu, saudaraku. Saya masih ingat, saudaraku, suatu hari ketika saya mengikuti turnamen, ya, badminton, saudaraku, ya. Bukan badminton, apa sih, tenis meja, saudaraku. Ini lawan-lawan saya, mereka orang-orang hebat, saudaraku. Dan saya menyadari secara manusia, mereka ini mampu, mereka mempunyai kekuatan, mereka punya kecakapan, mereka punya kepintaran lebih daripada saya.
Yang saya lakukan adalah apa, saudaraku? Saya terus memuji Tuhan, saya berkata-kata yang positif. Jadi ketika saya mulai dipanggil untuk bertarung mulai dari babak penyisian, saya pergi ke toilet sebentar, saya di sana saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku percaya bersama dengan Tuhan, aku pasti menang di dalam turnamen ini. Mulai dari babak penyisian, saya nyanyikan lagu Anak Tuhan tak perlu takut, tak perlu susah, ada Yesus. Saya nyanyikan lagu itu ketika saya main tenis meja, saudaraku. Dari babak penyisian sampai semifinal, bahkan final, saudaraku, hadapi lawan yang paling jago, saudaraku. Ternyata saya bisa menang, saudaraku. Kenapa? Saya renungkan, oh iya, ternyata kata-kata kita ini menentukan kita bisa menang, kita bisa kalah, saudaraku. Menentukan masa depan kita. Hati-hati dengan perkataan kita, ya. Nah, terkhusus dalam hal ini, saudaraku, orang yang menyenangkan hati Tuhan, dia tidak merendahkan Yesus. Katakan amin. Dan tidak menuduh Yesus, aku. Jadi bukan cuma Yesus yang saudara-saudara sakiti, lukai, kecewakan hatinya. Tapi saudaraku, diri saudara juga. Saudara perlu menjaga kata-kata ini. Kepada Yesus Tuhan, engkau tidak berdosa. Juga kepada dirimu sendiri juga, engkau tidak bersalah. Ya, jangan berkata, ya aku memang nasib, memanglah begini. Ya memang aku menderita, memang aku miskin, memang aku sakit. Saudara-saudara, ubah kata-katamu sekarang. Maka saudara-saudara, Tuhan akan mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik dalam hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua. Kita lihat apa hasilnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Hasil dari orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, hasilnya adalah ini. Bagi orang percaya pada firman Tuhan Yesus, saudaraku, karena dia mengatakan kebenaran. Karena Yesus ini mengatakan kebenaran. Itulah sebabnya kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Firman Tuhan Yesus Kristus itu ya dan amin. Kita lihat Yohanes 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat yang ke-46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Amin. Itu bagi orang dunia, bagi orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Namun kita semua, saudara kasih Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan itu, maka orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia percaya pada firman Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia, Yesus ini, mengatakan kebenaran. Dan Tuhan ingin juga malam ini kita yang percaya pada Yesus, kita juga perlu mengatakan kebenaran. Katakan amin. Ini hasil yang pertama, ya. Dan saya percaya ada kuasa dalam kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia akan menyadari bahwa dia itu berasal dari Allah. Sementara yang lain, yang tidak percaya akan firman Tuhan, saudaraku, yang tidak mendengarkan firman Tuhan, dia tidak berasal dari Allah. Artinya berasal dari siapa? Dari bapa pembohong, yaitu iblis, yang kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita lihat Yohanes 8 ayat 47. Yohanes 8 ayat yang ke-47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Ya, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, tidak mendengarkan firman Allah. Alasannya kenapa? Karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi pastikan malam ini, tanda orang-orang yang berasal dari Allah itu siapa dia? Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, karena dia mendengar firman itu. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya malam hari ini, bahwa engkau dan saya itu berasal dari Allah? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Saudara-saudara, tandanya apa orang berasal dari Allah? Dia mendengarkan firman Allah. Memang secara jasmani, kita ini berasal dari orang tua kita, ya, bapak, mama kita, mereka saling mengasihi, dan ketika benih mereka menyatu dan kita lahir, saudaraku. Namun secara roh, kita ini berasal dari Allah. Dari mana kita tahu kita berasal dari Allah? Dari ayat ini, Yesus berkata bahwa barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Jadi sudah bisa dipastikan, ya Bapak Ibu sekalian, pastikan malam ini bahwa saudara-saudara dan saya mengerti bahwa asal kita secara rohani, secara roh kita itu berasal dari Allah, dan kita selalu ingin ketemu dengan Allah, saudaraku, ya, ketemu dengan Allah setiap hari.
Bagaimana cara ketemu dengan Allah setiap hari? Lewat ibadah-ibadah yang kita adakan, saudaraku. Karena waktu engkau mendengar firman Tuhan, engkau sementara mendengar Allah berbicara kepadamu. Amin. Pada waktu engkau mendengar Allah bicara kepadamu, engkau sedang berjumpa dengan Dia. Karena Allah itu adalah roh dan telah menjadi manusia, saudaraku. Dan kemudian Allah itu juga adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika orang Kristen, dia bergaul dengan Roh Kudus, dia bergaul dengan roh Allah, dia bergaul dengan firman Allah, dia sedang bertemu dengan Tuhan setiap hari yang kita adakan baik pagi, baik malam, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan, bisa membuat kedamaian di hati manusia sampai dia menyadari bahwa prioritas utama bahwa dia ingin bertemu dengan Allah, saudaraku. Waktu engkau bertemu dengan Allah, saya percaya hatimu yang susah, hatimu yang sedih, hatimu yang takut, hatimu yang dalam keadaan gelisah, hatimu yang dalam keadaan bimbang dan gak karu-karuan itu. Ketika kau bertemu dengan Allah, Daud berkata, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Orang yang ketemu dengan Allah setiap hari, dia tidak akan pernah jadi orang yang stres lagi. Dia tidak akan menjadi orang yang mudah depresi. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang mudah frustrasi. Dia tidak akan mudah menjadi orang yang saudara-saudara, gampang putus asa. Kenapa? Karena dia ketemu dengan Allah, saudaraku. Namun sebaliknya, kalau orang tidak ketemu dengan Allah, dia banyak memikirkan masalah di kantor, masalah di rumah, masalah suami, masalah anak, masalah orang tua, masalah anak, masalah mertua, masalah menantu dan cucu dan sebagainya, saudaraku. Dia gampang susah, dia gampang stres, apalagi masalah keuangan ekonomi, itu membuat dia tambah beban lagi, saudaraku. Tapi ketika kau sadar kau dalam masalah beban berat, engkau berkata, Tuhan, engkau yang menjadi pengharapanku, engkau yang menjadi penolong bagiku, engkau yang menjadi pembela bagiku, aku mau berjumpa dengan Tuhan, supaya aku yang susah ini, aku terhibur hatiku, aku yang lemah, aku mendapat kekuatan, aku yang gampang putus asa, aku beroleh pengharapan, dan aku tahu pengharapan tidak mengecewakan. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Keadaan, situasi, keuangan, pekerjaan, apapun, bahkan manusia pun bisa mengecewakan. Tapi Yesus Tuhan yang kepadanya engkau cintai, engkau datang mendengarkan firman-Nya, Dia sekali-kali tidak akan pernah mengecewakanmu. Katakan amin ya. Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak dipermalukan. Dan orang yang berharap pada Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku ya. Lihat, bagi orang yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, siapakah dia? Dia adalah orang yang menghormati Yesus. Menghormati Yesus dalam hal apa? Dalam hal perkataannya. Jadi perkataannya tidak sembrono, perkataannya tidak selaku sesuatu yang membuat Yesus sedih, membuat Yesus kecewa. Dia menjadi orang yang suka menyenangkan Tuhan dengan perkataannya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 48. Yohanes 8 ayat yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini orang yang merendahkan Yesus ya. Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ini perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh merendahkan Yesus, yang sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Tapi kita semua orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang percaya taat pada firman, kita tahu menghormati Yesus dalam perkataan ya, dalam perkataan kita. Melalui apa, saudara-saudaraku? Kita menghormati Yesus, menyenangkan hati Yesus melalui puji-pujian. Karena lewat puji-pujian di sana kita menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan, menyatakan rasa kagum kita pada Tuhan. Kita memberikan dia pujian, kita memberikan dia sesuatu penghormatan yang terbaik. Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan sudah disenangkan hatinya, siap-siap mujizat bakal terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan engkau terima pertolongan malam ini. Mungkin dokter tidak bisa menyembuhkanmu, tapi lewat pujian engkau hadirkan Tuhan bertakhta atas pujianmu. Maka aliran kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyembuhkan engkau dan saya. Saya teringat pada waktu dokter sudah hands up, angkat tangan, karena waktu saya sudah dalam keadaan koma di rumah sakit Queen Elizabeth Hospital. Dokter Henok Tan, ahli kepala rumah sakit, dokter ahli yang menangani kesehatan saya. Dia sudah angkat tangan bilang kepada ibu saya sudah tidak bisa menolong anak ibu lagi. Kami sudah pakai alat yang serba canggih, semua yang serba muktahir. Tapi maaf Bu, saya tidak bisa menolong anak ibu lagi.
Selaku almarhum ibu saya berkata, kalau dokter tidak bisa menolong anak saya lagi, saya masih punya satu dokter di atas segala dokter. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dan pada saat dia berkata, dokter izinkan saya mau doakan anak saya. Pada waktu dokter bisik di telinga saya, John, ibumu datang. Diulang-ulang kalimat itu, John, ibumu datang. Sampai akhirnya saya siuman. Karena pada waktu saya sudah dalam keadaan koma, nggak sadarkan diri, alias sebentar lagi saya akan mati, saudaraku. Tapi pada waktu dokter bisik di telinga saya, ibumu datang. Saya mulai buka mata, saya lihat seorang ibu dari warna bajunya, jam tangan sampai bagian kepala, saya kenal, oh ini mama saya. Saya tanya, mama datang dengan siapa di sini? Siapa beritahu mama saya ada di sini? Saudara-saudara, hatinya hancur, saku. Dia cuma bilang satu, John, mama mau nyanyikan satu lagu buat kamu. Ketika dia menyanyikan satu pujian itu, hati saya digetarkan Tuhan. Tuhan jamah hati saya meneteskan air mata. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Anak saya dia sadar, dia mengerti apa yang saya nyanyikan. Kalau dia tidak sadar, dia tidak tahu apa yang saya nyanyikan. Dan saat itu dia bertindak dengan iman, saudaraku. Dia pakai ayat-ayat firman Tuhan yang dia dengar, yang dia baca itu, saudaraku, dan dia deklarasikan iman. Doa seorang ibu rumah tangga biasa. Tuhan pakai doanya yang penuh dengan kuasa ini. Akhirnya tulang tangan kaki yang sudah patah, rusuk beberapa yang sudah retak, tulang belakang yang pecah, cairannya kemana-mana, kepala terbentur pendarahan di otak, dada terbentur infeksi paru-paru. Pada saat dokter lihat mujizat itu terjadi, dia berkata, ini baru pertama kali mujizat di rumah sakit ini. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Kabar baik, saudaraku, kami dibebaskan dari semua biaya tagihan-tagihan rumah sakit, baik biaya jasa dokter, rumah sakit, obat, segala macam itu tidak bayar satu peser pun, saudaraku, ya, tidak bayar $1 Malaysia pun. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan, rumah sakit yang membayar kami, saudaraku. Saking senangnya mereka baru tahu ada mujizat seperti itu. Dan Dokter Henok Tan, kepala rumah sakit ini, saudaraku, dia dokter ahli ini, dialah yang membawa kami pulang ke salah satu rumah pengusaha di Malaysia. Orang kaya raya, dia sangat cinta Tuhan, saudaraku. Dia yang minta kepada pihak kapal di mana saya bekerja, dia minta kalau boleh orang tua John datang, jangan tinggal di hotel sendirian, biar tinggal aja di rumah kami. Jadi setiap hari istri pengusaha ini bawa ibu saya pergi ke rumah sakit. Jadi dia tahu jalan cerita dari awal sampai saya mengalami mujizat ini, saudaraku. Dan berita di Malaysia, headline surat kabar, saudaraku, yang hari-hari sebelumnya itu berisi berita seorang pemuda Indonesia di Malaysia dalam keadaan koma dan tinggal waktunya dia akan meninggal. Tapi beberapa hari kemudian itu surat kabar itu berubah. Seorang pemuda Indonesia di Malaysia di rumah sakit ini, Queen Elizabeth, dia sudah mengalami keajaiban Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saat itu kami diundang, selaku selama 2 minggu, selaku di berbagai gereja, di persekutuan-persekutuan, kami cerita tentang bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Sampai kami pulang ke Indonesia dan pulang ke daerah kami, dan tahun 92 saya balik ke Surabaya, Bapak Ibu. Dan saya rasakan benar-benar, Bapak Ibu, inilah kalau kita tahu menghormati Yesus dalam perkataannya lewat puji-pujian. Makanya Bapak Ibu, dalam kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati, karena ada kuasa di dalamnya. Puji-pujian merupakan senjata kita untuk melawan iblis yang melemahkan kita hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua, dan kita akan berdoa dulu terlebih dahulu, ya. Oke, kepada sahabat kita kekasih Tuhan, akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, malam hari ini yang akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar adalah Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan, ya. Oke. Ya, selamat malam Pastor, selamat malam teman-teman semuanya. Mari kita satukan hati berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami diberikan waktu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mendengarkan kesaksian kepala Tuhan Pastor John Sampuna, di mana dia memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga mujizat luar biasa dahsyat Tuhan terjadi atas kehidupan Pastor John, di mana dari kesaksian itu kami belajar, Bapak. Kami mau belajar. Roh Kudus turut menuntun kami, Tuhan, hari demi hari terus menjamah kami, Bapak, agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, mau belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami, dan sepenuh raga kami.
Tuhan Yesus, kami mau belajar juga Bapa untuk selalu taat Tuhan dan setia kepada firman Tuhan. Kami mau belajar Bapa hari demi hari Tuhan, terus berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan, dalam terang kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami Bapa, pimpin dan bimbing kami untuk belajar juga Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan bisa berbuah dengan baik dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan, mampukan kami juga Tuhan, terus berjamakan, tuntun kami untuk belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, satu persatu semuanya pada malam hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Tuhan materaikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap hari perjalanan kehidupan kami, firman Tuhan menjadi terang dan menjadi pelita dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Bapak, malam hari ini juga kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Gereja CRCC Tuhan berkati terus pastor kami Bapak, lebih lagi Tuhan urapi Pastor John, pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan dalam pekerjaan Tuhan hari demi hari yang dilakukannya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan urapi lebih dahsyat sehingga firman Tuhan disampaikan sangat memberkati kami semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dan membuat setiap orang percaya Yesus begitu mengasihi kami. Mampukan juga kami Bapa agar hari demi hari kami sungguh-sungguh belajar lebih serius, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi, dan sepenuh raga kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Malam hari juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari Pastor John Sarbunan, istrinya Tuhan, ibu kami, dan juga anak-anak yang Tuhan berkati. Dan semua yang mereka kerjakan, mereka usahakan, mereka lakukan, Tuhan menopangnya. Tuhan beri kekuatan semangat baru. Tuhan buat berhasil dalam kehidupan Pastor John dan keluarga besarnya. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang saat ini juga ikut dalam ibadah online Gereja Zoom CRCC. Tuhan berkati kami satu persatu semua. Tidak ada yang luput dari tangan Tuhan. Tuhan pakai kami juga Bapak. Tuhan berkati kami dalam sehari-hari perjalanan kehidupan kami. Semua yang kami lakukan, kerjakan, usahakan dalam kehidupan kami. Kami menjalaninya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita Bapa. Sehingga hari demi hari Tuhan, iman kami terus bertumbuh, bertambah di dalam Kristus Tuhan. Bapa, kami mau memiliki iman yang benar Bapa. Iman yang benar di dalam iman yang besar. Iman yang kokoh Tuhan, iman yang utuh, iman yang disertai perbuatan yang nyata Bapa. Sehingga hari demi hari Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, iman kami terus bertumbuh Tuhan, bertumbuh pesat, berbuah baik dalam perjalanan kehidupan kami, dan terus berkembang dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, mungkin masih banyak Tuhan saudara-saudara kami yang belum mengenal-Mu Bapa. Mampukanlah kami Tuhan bisa menjalankan amanat agung-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu memberitakan Injil Tuhan kepada semua saudara-saudara kami yang masih belum mengenal Kau. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus berikan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jika mampukan kami Bapa, dalam setiap hari kepada siapapun sahabat kami yang belum mengenal Kristus, kami bisa menyampaikan Injil dan bukakan hati mereka sehingga mereka bisa percaya bersama-sama dengan kami mengiring Tuhan untuk kemuliaan Tuhan seumur hidup kami. Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan Tuhan, hormat, puji dan syukur kami panjatkan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa Tuhan, meminta kepada Bapa, memohon kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus, haleluya Kudus. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa ya, peneguhan firman sudah dinaikkan oleh Pak Darmawan, Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Nanti sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam ini, apabila Bapak Ibu sekalian diberkati dengan firman Tuhan ini, dan saudara-saudara, yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, acara kita malam ini setiap hari, baik pagi maupun malam itu sudah direkam dan kita akan upload ya ke YouTube. Bapak Ibu nanti lihat di YouTube ya, ketika aja nama Ibu Sinta Ninik. Nanti di sana lihat rekaman-rekaman khotbah, Bapak Ibu bisa like dan subscribe ya.
yang kasih like yang banyak, subscribe supaya acara kita nanti di YouTube ini bisa berkembang. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian ada punya pertanyaan, mau tanya jawab, kami kasih kesempatan ya, 1 orang, 2 orang boleh, atau saudara-saudara mau memberikan kesaksian tentang apa yang saudara alami sepanjang minggu ini yang Tuhan sudah kerjakan ya. Baiklah, kembali kepada host kita pada malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak John. Yes. Terima kasih kepada Ibu Magdalena yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Bapak Dermawan yang telah membawakan doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi bapak-bapak dan ibu saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Terima kasih juga kepada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema dan buat kami dan menjadi berkat buat kami semua dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkatinya. Dan selanjutnya kami akan masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Bapak Bruri dari Jerman. Silakan Bapak Bruri. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Tifual Rosalin. Sekarang kita masuk dan dalam menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat, mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Tuhan Sama-sama. berkati. Amin.
Ya, sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Magdalena dari Kediri. Silakan Ibu Magdalena. Terima kasih. Saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30 69 29 29 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting, spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikoalu, Hamburg, Jermani. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Hamburg, Jerman. 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi, Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati, Surabaya. 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA, dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. 30 Juni 2023, Ibu Sinliang, Surabaya. 30 Juni 2023, Ibu Nurma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Sampai Maranatha. Amin.
Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Magdalena dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Magdalena dan Punya Nathan Ponidi dari Kediri. Tuhan berkati ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Bruri yang telah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada Ibu Magdalena yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu seiman. Dan sebelum doa berkat, kami akan kembalikan kepada Ibu Koordinator, Ibu ADC yang akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Ibu Koordinator, Ibu host kita malam hari ini ya, Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Pertama, saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang semua kita sudah dengar. Dan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan MA yang begitu luar biasa ya melayani kita dan memberikan kita pengertian yang dalam untuk kita lebih kuat melekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Bruri Tiko Alu, Ibu Rosalin Tiko Alu, juga Ibu Magdalena yang sudah melayani kami semua di dalam Zoom malam hari ini. Dan pastikan kita semua sudah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan. Dan buat semua yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Dan kami akan tunggu untuk ibadah-ibadah selanjutnya buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke host malam hari ini, Ibu Rosalin Tiko Alu dari Jerman. Untuk semua kita menerima berkat dari Tuhan lewat hambanya, Pastor John Sarbunan MA. Silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Ibu Adice, Ibu Koordinator yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh gembala kita. Kami persilakan Bapak John. Ya, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu dalam doa malam hari ini. Siapa yang sakit malam hari ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Biarkan kuasa Tuhan bergerak menyembuhkan engkau pada malam hari ini. Amin. Taruh letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat imanmu, engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, engkau sadar bahwa engkau berasal dari Allah. Sehat malam ini. Di dalam nama Yesus. Sebab tubuhmu adalah bait Allah. Malam ini imani, Pak Darmawan, engkau terima kesembuhan. Rosalin, engkau terima kesembuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kesembuhan. Kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Ibu Nini Herawati, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan. Ibu Weli Hukum, Ponidi dan Ibu Magdalena terima kesembuhan. Ibu ADC, engkau terima kesembuhan. Ibu Sinta juga engkau terima kesembuhan. Setiap sahabat-sahabat yang menaruh tangan kiri di bagian tubuh mereka yang sakit, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuh mereka. Juga untuk Pak Bruri, engkau terima kesembuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih. Ibu Kue Honglan, engkau terima kesembuhan malam ini juga. Di dalam nama Yesus. Pak Lukas, pemilik Galaksi, Tep Galasi, A8, engkau juga terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oh Rabayada Basikara Labayada Basikara Labayada. Pak Ferry, engkau terima kesembuhan malam ini di dalam nama Yesus. Anak-anak kami terkasih Yohan Sidi James, engkau terima kesembuhan. Juga untuk hambamu malam ini juga terima kesembuhan. Semua yang hadir malam ini disembuhkan Tuhan. Bukan cuma fisik disembuhkan, tapi rohmu disembuhkan, jiwamu disembuhkan, pikiran, perasaan, emosi, kehendakmu. Bukan bisnis, karirmu, pekerjaanmu disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, semua yang datang malam ini dengan iman, aku dengar firman Tuhan,
Firman adalah Allah sendiri. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga, terima malam ini. Aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Aliran mujizat Tuhan sedang di dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah menang di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, malam ini aku berkata, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat Roh Kudus ada malam hari ini. Aku berkata pada malam ini, engkau akan melihat akan ada kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan dapati kesehatan tubuhmu sedang dipulihkan Tuhan, sedang makin meningkat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Weli Hukubun, untuk permohonan doa bagi cucu Aldo yang ada di Jayapura, Papua untuk hasil tes dalam nama Yesus. Yang kedua, untuk tes fisiko, kami percaya Tuhan sudah menolong dia, sehingga Tuhan sudah membuat dia berhasil dalam nama Yesus. Untuk cucu Kasih, untuk cucu Arsenio, Tuhan sudah pulihkan kesehatan mereka, sehingga Tuhan untuk Arsenio khususnya, dia bisa bicara lancar. Untuk juga Pak Lubis yang putranya juga, oh Tuhan anak Keren, engkau bicara juga lancar dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus malam hari ini. Di dalam nama Yesus untuk cucu Dev, Samuel, cucu Lawati, engkau juga bicara dengan baik, bicara dengan jelas, berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Untuk cucu Eleanor dan juga Berli, Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk putri Ibu Rosalin, Pak Bruli, dalam nama Yesus. Ibu Sandra, pulihkan dia, sehingga dia sehat, dia pulih, bisa bicara dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepada Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, buka tangan saudara sekarang, dan terimalah berkat ini. Dalam beberapa waktu ini, engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka dalam nama Yesus. Bahkan engkau akan mendapati ada sejumlah uang akan menghampiri engkau, akan memenuhi tabungan-tabunganmu, akan memenuhi putih-putihmu, akan memenuhi kantong-kantongmu, akan memenuhi rekeningmu di dalam nama Yesus. Asal engkau mengerti bahwa tujuan Tuhan memberkati engkau untuk engkau menyenangkan Tuhan, dan engkau menjadi berkat dan kesaksian, dengan nama Tuhan dipermuliakan. Aku berkata tidak ada lagi kegagalan. Aku berkata tidak ada lagi sakit-sakit penyakit. Aku berkata tidak ada lagi ketakutan di dalam nama Yesus yang membuat engkau susah dan tertekan. Aku berkata dalam nama Yesus, hari-hari kesedihanmu sedang digantikan Tuhan dengan hari-hari yang penuh dengan sukacita. Engkau akan dapati badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Di dalam nama Yesus, engkau akan lihat, engkau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan engkau akan melihat tanah-tanah padang gurun, tanah-tanah padang pasir, tanah-tanah padang belantara, tanah-tanah yang gersang, yang kering, yang tandus. Tuhan sedang mengubahkan semuanya itu menjadi kebun buah-buahan untuk engkau bisa nikmati, engkau bersama dengan anak cucu keturunanmu. Pada engkau yang percaya malam hari ini, angkat kedua tanganmu. Di dalam nama Yesus, aku berkata akan ada perputaran keuangan yang semakin cepat meningkat. Dalam nama Yesus, akan melihat bisnis karirmu diberkati Tuhan, dan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan. Di dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Kami doakan untuk Pak Frans Angki, untuk Pak Wahyu Hukubun yang akan maju dalam Dewan Legislatif. Dalam nama Yesus, kami berkata dalam nama Yesus, jadikan mereka menjadi saksi di setiap lembaga Dewan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan semuanya, dilancarkan, dimudahkan. Keluarga mereka dalam nama Yesus, anak cucu diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati Tuhan malam ini Ibu ADC, sekeluarga, Pak Bruli Rosalin sekeluarga, Pak Jonathan Ponidi sekeluarga, berkati Galaksi C7 sekeluarga, berkati keluarga, berkati Pak Darmawan sekeluarga,
berkati Pak Frans sebagai keluarga, berkati Ibu Yanis keluarga, berkati Ibu Nini Romantis keluarga, berkati Ibu Bel, berkati Pak Ongtir keluarga, berkati Ibu Weli Hukuman keluarga, berkati juga Pak Ferry sekeluarga, berkati Tuhan juga Ibu Marta sekeluarga, di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, semua diberkati Tuhan. Juga berkati pemilik Galaxy Tab A8 sekeluarga di dalam nama Yesus. Tidak ada gagal, dalam nama Yesus tidak ada yang terpuruk. Semua akan mengalami terobosan dalam kehidupannya, dalam keuangan ekonominya. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkati Pak Darman keluarga, juga untuk persiapan pernikahan juga. Oh Tuhan, mereka pada bulan Desember tanggal 2, Tuhan sertai itu lengkapi semuanya. Buat mereka berbahagia, Tuhan bersama Nova. Juga untuk Pak Unidi, Pak Jonathan Putri bersama Lena, anaknya yang juga Tuhan Yesus sudah berpindah keyakinan yang lain akan kembali ke jalan Tuhan. Untuk Gary juga Tuhan akan kembali ke jalan Tuhan. Untuk juga Riko juga akan kembali ke jalan Tuhan. Anak-anakmu ini Tuhan kami doakan supaya Tuhan kembalikan mereka di jalan yang benar. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini semua yang hadir, tidak ada satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Semua sudah diberkati. Keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, studi anak cucumu, bahkan terutama kesehatanmu dan juga pelayananmu. Semua diberkati Tuhan. Kebaktian sepanjang hari ini, kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, kebaktian sepanjang tahun ini. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan untuk pribadi yang menyenangkan hati Tuhan sampai Maranatha. Semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Teman-teman semua, berkati sampai kita jumpa lagi besok pagi di link yang sama. Pak Darmawan ada pertanyaan? Oh, Pak Darmawan ada pertanyaan. Silakan Pak Darmawan. Ya, halo Pastor John. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan. Pastor, saya kan mohon maaf ya, saya mengambil waktu di luar apa ini. Saya banyak belajar firman, Pastor. Jadi saya banyak yang nggak ngerti. Jadi malam hari ini saya gunakan waktu ini untuk bertanya kepada Pastor supaya saya bisa memahami dengan baik firman. Begini pertanyaan saya, Pastor. Kan kalau orang Kristen kan Tuhan menyediakan Roh Kudus, Holy Spirit dalam kehidupan kita. Jadi dulu kita kan sebagai manusia kan selalu beranggapan kalau misalnya kita ada satu pegangan orang-orang tertentu, orang-orang hebat, berarti kita sudah nyaman, kita sudah merasa oh ini bisa diandalkan. Tapi ini adalah kekeliruan bagi Tuhan. Jadi kan kita harus hidup sungguh-sungguh berserah total sepenuhnya kepada Tuhan kan. Jadi kan dijanjikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi sekarang kan Roh Kudus dari awal sampai akhir sudah bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Cuma saya ada pernah membaca sebuah artikel yang saya ingin pelajari kan, gimana caranya kita bisa bergaul akrab dengan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Maksudnya bergaul akrab itu dalam arti begini, Pastor. Tentu Roh Kudus itu kan kalau dia mengingatkan kita, menyadarkan kita itu kan sangat lemah lembut. Dia tidak pernah mau memaksakan apa yang menjadi otoritasnya di dalam kehidupan kita. Tapi dia membiarkan kita memilih mana yang jalan kita pilih. Kalau kita dengar, kita taat, setia, maka kita akan berhasil. Kalau kita tidak mau dengar, tidak mau taat, ya, tentu resikonya kita ambil. Nah, cuma dalam perjalanan waktu kan, misalnya kan di dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia apalah ya, dunia usaha gitu ya. Terkadang misalnya lah kita ingin maju selangkah apa yang kita inginkan kita kerjakan misalnya gitu kan. Kira-kira kita sudah bawa dalam doa kan. Nah, terus gimana caranya kita tahu kan? Kan ada sebagian dalam sebuah artikel dalam sebuah buku pernah saya baca, jika kita bisa bergaul akrab dengan Roh Kudus, menganggap Roh Kudus adalah bagian dalam hidup kita, dia adalah teman baik kita, sahabat kita, maka dia bisa kasih sebuah filosofi, sebuah kayak gambaran.
ini jalan tembus. Kamu nggak usah takut. Aku akan naikkan kamu seperti Raja Wali yang terbang terus. Ini jalan tidak tembus. Gitu. Maksudnya ada mohon maaf sebelumnya mungkin saya ada kesaksian dari beberapa orang juga. Dia bergaul akrab dengan Roh Kudus kan. Dia dulunya mengalami masalah-masalah yang sangat terpuruk sekali yang tidak sulit untuk dipulihkan kembali. Setelah dia belajar rahasia ini, ternyata dia dapat satu petunjuk dari Roh Kudus apa yang harus dikerjakannya bakal tembus gitu. Jadi kalau kita sudah ada anggapan apa yang kita lakukan bakal tembus, kan kita sudah pasti mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti buka jalan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buka jalan. Tuhan support kita. Nah, terus kadang-kadang kan saya berpikir juga kan ada juga mengatakan kamu kurang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu pertama tadi yang saya tanya gimana bergaul akrab dengan Roh Kudus supaya apa yang menjadi kerinduan hati kita dalam perjalanan kehidupan kita itu Roh Kudus bisa mengajari kita supaya ini jalan yang kita tempuh ini direstui Tuhan atau enggak gitu. Maksudnya untuk jalan ke depan tembus atau enggak. Nah, mohon maaf juga ya misalnya gini. Kan sekarang kan banyak usaha kan sekarang semua serba sulit kan. Maksud misalnya kita mau ambil satu tindakan yang agak ekstrim dalam arti mohon maaf ini gambling, misalnya gambling. Kalau berhasil kita akan maju melesat seperti Raja Wali yang sangat tinggi kan. Tapi kalau kita gagal kita akan remuk dalam arti remuk yang sangat menyakitkan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu mulus lah. Memang dia tidak akan pernah biarkan kita remuk total. Cuma ya untuk menghindari supaya jangan remuk total, supaya bisa seperti Raja Wali yang hari demi hari Tuhan buat naik terus naik. Itu salah satunya jalan kan saya pelajari kan adalah berserah total. Nah, mungkin yang kedua gimana caranya kalau dari pandangan pastor kan banyak bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Roh Kudus kan dalam pelayanan penginjilan. Gimana cara berserah total kepada Tuhan, maksudnya menantikan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya kita manusia kan juga harus berusaha sambil menantikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang saya tidak ngerti gitu kan. Karena ini untuk masa depan yang akan saya lewati kan mungkin saya ada rencana-rencana yang akan saya buat. Cuma rencana ini penuh dengan gambling dalam arti urusan dunia ini gambling kita artikan adalah gambling. Jadi kan ada orang kalau kamu tidak berani gambling, kamu nggak akan tahu hasil yang akan kamu lakukan gitu kan. Nah, pertaruhan di dunia usaha kan adalah pertaruhan dalam gambling. Katanya sih begitu. Nah, jadi kita orang Kristen kan tidak mengenal itu. Kita kan diberikan Holy Spirit. Makanya saya mau belajar tentang hal itu. Mohon maaf ya, sebenarnya pertanyaan saya agak sedikit tapi saya belajar banyak. Kemarin juga sedikit kesaksian ketika jiwa saya tertekan dan pastor ajarkan tentang apa yang diajarkan Daud dan saya ucapkan itu berulang-ulang kali. Hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sekarang saya punya keadaan ini sudah jauh lebih baik. Jadi bukan sikap hati lagi, tapi suasana hati yang saya bisa kendalikan sekarang. Terima kasih sebelumnya. Mohon gambaran dan petunjuk Pastor. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pastor. Ya, baik Pak Darmawan, terima kasih ya untuk pertanyaan yang sudah tadi ada beberapa poin-poin di situ, tapi paling tidak saya sudah bisa menangkap intinya, yaitu bagaimana kita bisa bergaul ya dengan Roh Kudus. Pertama-tama saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ya, namanya pribadi itu dia punya pikiran, dia punya perasaan ya, dia punya emosi, dia punya kehendak. Saudaraku, kalau kita mengerti, makanya Alkitab berkata jangan mendukakan Roh Kudus ya, saudaraku. Nah, yang kita perlu pahami bahwa fungsi Roh Kudus ini diberikan untuk dia menghibur ya setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dalam kesusahan ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan membimbing, membawa ke jalan yang benar, itu fungsi Roh Kudus. Dan yang ketiga, dia akan menginsafkan dunia akan dosa ya, akan penghakiman, saudaraku.
Dan ini fungsi Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi ya, pribadi Allah sendiri, Allah Roh Kudus. Nah, untuk kita bisa bergaul akrab dengan Roh Kudus, cara yang pertama itu adalah melalui doa ya. Doa itu adalah cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus ya, karena doa itu kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan percayalah ketika kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus juga terlibat di dalam doa kita ya. Dia akan membawa keluhan-keluhan kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus akan sampaikan itu kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah dapat karunia bahasa roh, kalau kita berdoa dengan memakai karunia bahasa roh, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena Roh Kudus ini akan membantu kita untuk menyelidiki apa yang ada di dalam hati Allah. Dan setelah itu dia akan memberitahukan kepada kita sehingga kita bisa paham, oh ternyata Tuhan mau kita begini, Tuhan mau kita begini, Tuhan ingin kita melakukan ini. Jadi kita tahu dari mana kehendak Allah, dari Roh Kudus ya. Saudara tidak bisa tahu apa yang ada di pikiran saya kan? Saudara tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya ya. Meskipun juga orang-orang terdekat saya seperti istri kan tidak tahu. Tapi yang tahu adalah diri saya sendiri. Apa yang saya mau lakukan 5 menit kemudian. Nah, sama juga dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah dan hati Allah. Yang tahu itu adalah Roh Kudus, ya, pribadi Allah sendiri. Jadi, ketika Allah Roh Kudus itu, saudaraku, dia menyelidiki isi hati Allah dan dia tahu isi hati Allah, dia akan beritahu kepada kita. Jadi, ini cara untuk kita bisa bergaul ya dengan Roh Kudus. Ada kesaksian seorang ibu ketika dia di dalam bisnisnya, dia cerita kepada saya berapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, di dalam membuat usaha dia ini, saudara kasih Tuhan, ditempuh dalam 7 tahun ya, saudaraku. Dia kerja Bapak Ibu 3 shift cepat sekali. Sehingga benar-benar memang dia andalkan Tuhan, saudaraku. Dia apalagi datang ke gereja mencari akan konfirmasi jawaban-jawaban doa, jawaban-jawaban Tuhan lewat firman Tuhan. Dia sadar bahwa hamba Tuhan siapapun yang berbicara, dia tahu itu Tuhan sedang menuntun dia, saudaraku. Dan ketika itulah dia bekerja dalam 7 tahun Bapak Ibu, dia sudah bisa membeli rumah. Itu yang sebetulnya menurut perhitungan orang-orang, itu bisa dia dapatkan dalam 20 tahun, kemudian baru bisa dapat rumah. Tapi 7 tahun dipersingkat ya. Saya pelajari, oh karena dia juga bergaul akrab dengan Roh Kudus. Nah, ada hal yang membuat saya juga, saudaraku, juga benar-benar diberkati dengan kesaksian dia. Suatu hari ada orang datang ke tempat dia untuk menawarkan bisnis yang memang kelihatannya baik, tapi Roh Kudus tidak mengendaki, tidak izinkan. Dan Roh Kudus bilang, jangan kamu bisnis dengan orang ini, nanti kamu akan kemakan. Dan ternyata benar, saudaraku. Dia dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dia menolak secara halus, dibilang, maaf, mungkin kali ini saya nggak bisa bergabung, belum bisa bergabung dengan Anda dulu. Nanti ke depan, nanti kita lihat bagaimana caranya. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, ternyata setelah orang itu pergi, Bapak Ibu sekalian, ibu ini dengar bahwa ada temannya juga yang akhirnya bisnisnya itu saudara kemakan oleh orang ini, saudaraku. Dan dia selamat karena dia apa? Dia peka dengan Roh Kudus ya. Ini penting, saudaraku. Kepekaan dengan Roh Kudus itu penting. Jadi yang ketiga, cara kita bergaul dengan Roh Kudus itu juga yaitu melalui saudara kasih Tuhan ya, selain doa, saudaraku, selain juga kita membaca firman Tuhan juga, kita bisa tahu kehendak Roh Kudus dari situ. Karena Roh Kudus itu juga akan menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, isi hati Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Nah, saya berharap Pak Darmawan, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang Tuhan ingin kita belajar untuk nurut. Apa yang Roh Kudus mau, kita nurut aja. Dengarkan dia aja. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kalau kita punya telinga yang dengar-dengaran apa yang Roh Kudus sampaikan, kita bisa Bapak Ibu sekalian mengikutinya. Lalu bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Kita perlu duduk diam dulu, tenangkan diri dulu ya. Tenangkan diri, saudaraku, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Dengan kita bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa bicara secara audible, dengan suara yang bisa terdengar, atau yang kedua Tuhan bisa bicara
di dalam hati kita. Misalnya ke waktu kita susah, Roh Kudus berbicara, jangan takut anakku, jangan susah anakku. Itu bisa saja Roh Kudus sampaikan. Atau juga firman-firman yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, Roh Kudus bisa menyampaikan itu kembali, mengingatkan kita akan firman yang telah kita baca, yang telah kita dengar, ya. Seperti itu sehingga hidup kita makin hari makin intim dengan Roh Kudus. Dan hasilnya adalah selalu mendatangkan kebaikan, karena Roh Kudus ini akan menuntun kita ke jalan kebenaran, saudaraku, ya. Sehingga kita sendiri pun akan berbahagia, saudaraku. Itulah telinga yang mendengar akan suara Roh Kudus. Saya kira demikian, Pak Darmawan. Ya, tetap semangat ya. Jadi makanya setiap hari kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Kalau kita dengar firman Tuhan, maka telinga kita ini sudah terbiasa dengan apa yang Tuhan sampaikan. Karena firman itu suara Allah sendiri. Suara Allah sendiri berbicara kepada kita lewat firman Tuhan, dan Roh Kudus akan pakai firman ini untuk bicara juga kepada kita, ya, sehingga kita makin mantap di situ. Ya, Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan malam ini menolong kita semua yang sudah hadir. Dan nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan lagi untuk pertemuan akan datang, ya. Tuhan berkati kita semua, teman-teman semua, tetap semangat, jaga kesehatan yang baik, ya. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam, selamat beristirahat waktu Indonesia, dan selamat siang Pak Bruri, selamat sore ya waktu Jerman, ya. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati teman-teman, Pak Frans Angki, Pak Darmawan, Bu Weli, Bu ADC, ini. Tuhan yang memberkati. Ya. Banyak. Ya, dan doakan Bu Kacuk ya cepat sembuh. Galaksi K8, Tuhan berkati ya. Oke, Pak Ferry, Tuhan berkati. Pak Bruri, Bro Salin, Tuhan berkati ya. Pak Darmawan, sampai jumpa ya. Semangat terus teman-teman semua. Salam Bu Gembala. Ya. Ya. Terima kasih Pak John, Bu Sinta. Sama-sama Bu Nini, Tuhan berkati ya. Salam semua Bapak Ibu. Ya, selamat malam teman-teman semua. God bless you all. Ya, bye-bye Pak Frans Angki, salam buat di rumah ya. Oke, selamat malam. Pak Darmawan, salam buat Bu Hana Nova ya. Ya, terima kasih banyak Pak Surya. Bye-bye. Penjelasannya sangat membuat saya mengerti banyak. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, shalom Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati bagian ya. Iya. Amin. Ya. Terima kasih. Ya.